Halo, selamat siang. Kembali lagi di Detak Desa. Bincang-bincang tentang desa. Ya, bersama saya Wahyu Nugroho, Lurah Kalurahan Sambirejo. Di siang yang berbahagia ini, kita kedatangan tamu istimewa, guys. Sampai belibet saya ngomong istimewa, karena saking istimewanya beliau yang hadir pada pagi siang hari ini. Yaitu Bapak Hengki Widiantoro. Beliau adalah staf di Panitikesmo, Pak. Lebih tepatnya tim hukumnya. Tim hukum Panitikesmo. Ya, ya. Jadi pantas saya beli dari tadi karena takut salah ngomong, guys. Ya, kita baru saja mengadakan sosialisasi tentang pemanfaatan tanah kas desa untuk pariwisataan. Beliau dengan Pak Hengki, tadi ada beberapa hal Pak Hengki yang didiskusikan bersama dengan para peserta. Mungkin untuk pembukaan, kan ini masih anget nih Pak Hengki, tentang Pergub 24 tahun 2024. Iya, nomor cantik itu. Nomor cantik, 24, iya. 24 gitu ya. Twin ya Pak Hengki ya. Yaitu tentang pemanfaatan tanah kalurahan. Mungkin bisa diulas sedikit Pak Hengki. Itu tentang apa sih Pak? Ya. Sebenarnya kalau kita, ya ini sekaligus ya, kepada teman-teman, ini fansnya Detak Desa ini belum disebut ya, Sobat Desa atau apa gitu. Boleh. Teman-teman yang dimanapun kalian berada, ini sekaligus untuk menyampaikan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 telah melaunching Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tadi yang sudah disampaikan nomor 24 tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kalurahan. Jadi pergub ini, jadi Pak Kades, Pak Lurah, di sini itu adalah mencabut pergub 34 tahun 2017. Ya. Sehingga ini masih hangat Pak, ini fresh from the oven, kira-kira gitu bahasanya lah. Nah di dalam pergub ini ada beberapa pengaturan yang tentunya berbeda dengan pergub sebelumnya. Tapi yang jelas di sini, adapun tujuan dari pemanfaatan tanah kelurahan ini ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga jika tanah kelurahan yang notabene mendapatkan hak anggaduh ya diberikan kepada lurah, kepada kelurahan, itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau pengguna lain, atau mungkin dari pemerintah kelurahan sendiri itu juga bisa. Dan tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Jadi tidak bisa senaknya sendiri begitu. Kira-kira begitu Pak Lurah. Ya, Pak Hengki. Jadi saya juga sudah, walaupun masih sedikit ya Pak Hengki ya, membaca sedikit tentang Pergub 2424. Jadi saya ada pertanyaan nih Pak. Jadi beberapa tanah kas kalurahan itu kan dikelola untuk kepariwisataan. Nah, jadi gimana nih Pak ketika tanah kas itu udah terlanjur nih dibuat homestay atau warung atau bangunan yang lainnya sebelum Pergub 2424 ini ditetapkan Bapak. Ini kan menjadi kekhawatiran juga nih bagi kami. Nanti ngerti-ngerti digusur kan begitu Pak. Ya begini Pak Lurah, kan kalau kita mengacu pada pasal 9 Peraturan Gubernur 24 tahun 2024 disebutkan di sana. Ini jelas Pak ini. Tanah kelurahan tidak dapat digunakan untuk, ini huruf A-nya, ini ayat pasal 9 ayat 3 huruf A-nya, tempat tinggal pribadi atau perorangan, villa, homestay, guest house, hotel, rumah toko atau sebutan lain. Kemudian di sini disebutkan termasuk juga bangunan bawah tanah untuk basement, kecuali bangunan untuk fungsi struktur dan fungsi utilitas. Dan ini yang juga tidak kalah penting Pak, kegiatan pertambangan. Nah, pertanyaan dari Pak Lurah tadi berkaitan dengan tanah kalurahan yang di dalamnya adalah tanah kas, digunakan untuk rumah singgah, kemudian rumah tinggal sementara begitu, tentunya tidak diperkenankan Pak. Secara aturannya sudah mengatakan demikian. Dan kalau kita mengacu pada peraturan tahun 2012 terkait dengan guest house, villa, homestay itu sebenarnya juga sudah tidak diperkenankan begitu Pak kira-kira. Nah, jadi memang sudah jelas ya aturannya bahwa ini harus menjadi evaluasi bagi. Betul sekali ya. Dan kalau mungkin Pak Lurah tadi menanyakan kira-kira bagi yang sudah muncul nih gitu ya, existing, kira-kira bagaimana nih? Nah tentunya kita menunggu di dalam pergub ini kan akan dibentuk tim oleh gubernur berkaitan dengan penertiban.
Dalam hal ini adalah bagaimana cara untuk menanggulangi beberapa tanah kalurahan dalam ini tanah kas yang sudah digunakan untuk hunian, tempat tinggal, gesos, villa dan sebagainya begitu Pak. Berarti memang belum dalam waktu dekat-dekat ini ya Pak Hengki ya, masih disiapkan. Betul sekali ya. Oke, mungkin begitu ya rekan-rekan Detak Desa. Ada satu lagi nih Pak Hengki, kan tanah kas desa ini atau tanah Kasultanan ini beberapa digunakan Pak. Ada yang dipakai untuk masjid, ada yang dipakai untuk jalan, sekolah, dan mungkin beberapa fasum biasanya dipakai untuk lapangan voli juga Pak Hengki. Nah, ini gimana nih Pak? Bagaimana kita mengajukan izinnya, atau jika saat ini sudah dilakukan pemanfaatannya, kita harus ngapain nih Pak? Ya jelas begini ya Pak Lurah. Jadi tentunya mekanismenya kita sudah jelas disebutkan di dalam Pergub 24 tahun 2024, artinya tidak boleh alih fungsi. Artinya kalau itu tanah diperuntukkan untuk pertanian, ya digunakan pertanian. Tanah non pertanian, ya tentunya itu jelas di situ. Nah, pertanyaannya adalah tadi untuk voli, kemudian untuk fasum dan untuk sekolah itu, apakah dari segi tata ruangnya begitu sudah sesuai atau tidak? Apakah itu masuk kategori misalnya tanah non pertanian? Kalau itu masuk kategori tanah non pertanian tentunya diperkenankan di situ. Nah, dan itu mekanismenya sudah ada semua nih di Pergub 24 tahun 2024 dan tentunya dengan izin. Siap. Dan bagi yang belum punya izin, segeralah begitu. Kalau tidak akan dilakukan penertiban. Kira-kira begitu Pak Lurah. Closingnya luar biasa ya Pak Hengki. Mungkin satu lagi Pak. Tadi kan sudah banyak sekali ya peserta yang bertanya tentang pemanfaatan, tentang beberapa hal. Mungkin pesan nih buat pemerintah Kelurahan Sambirejo dan warga masyarakat Kelurahan Sambirejo, hasil dari sosialisasi ini kita harus bagaimana menindaklanjuti arahan dan masukan hasil dari forum tadi. Baik. Yang pertama, kami mengapresiasi pemerintah Kelurahan Sambirejo yang telah mengadakan forum yang sangat luar biasa, dan tentunya ini sangat mendukung kota Yogyakarta, atau dalam hal ini adalah daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah pariwisata. Kami sangat mengapresiasi pada Pak Wahyu dan jajarannya, dan tentunya kita tahu di Sambirejo itu potensi pariwisata sangat banyak sekali, dan ini sekaligus bisa ajakan bagi di luar DIY kalau pengen singgah, salah satunya adalah di kelurahan ini Pak. Kelurahan Sambirejo yang mantul gitu kan. Mantap betul itu. Dan kepada Pak Lurah dan kepada Pamong Kelurahan dan staf-staf kelurahan, ya mari kita bersama-sama untuk menjaga keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta ini. Salah satunya di bidang pertanahan. Jika kita lengah, jika kita tidak mampu menjaga pertanahan dengan baik, keistimewaannya akan hilang. Kalau Jogja keistimewaannya sudah hilang, maka tidak lagi menjadi daerah istimewa. Karena pertanahan menjadi salah satu pilar keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga mari kita jaga bersama, kita manfaatkan bersama dengan 3 prinsip tadi. Yang pertama adalah pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kira-kira begitu saja. Tepuk tangan buat Pak Hengki. Untuk Pak Lurah juga ini, mantap ini. Terima kasih banyak Pak Hengki. Jadi sudah banyak sekali arahan yang kita dapatkan siang hari ini, dan terima kasih sudah mampir di kantor Kelurahan Sambirejo. Semoga pertemuan ini bisa dilanjut dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Last but not least Pak. Ini akhir tapi tidak terakhir. Kita masih akan bertemu lagi ini. Karena banyak potensi wisata ini yang layak untuk dipodcastkan Pak ini. Bagus banget ini kan. Siap. Terima kasih Pak Hengki atas kehadirannya. Sama. Sehat selalu, sukses pekerjaannya, dan sukses menerapkan Pergub 24 tahun 2024. Amin. Dan salamnya Pak ini. Oke. Tadi terkesima dengan salamnya Sambirejo ini, saya kasih tahu ya, dia punya Mars dan punya salam-salam tadi. Gimana Pak? Saya tak ikut. Dicontohkan dulu. Siapa kita? Sambirejo, guyub rukun migunani. Kita coba ya Pak ya? Siap ya. Siapa kita? Sambirejo, guyub rukun migunani. Terima kasih. Thank you.
Ya, Iya, jangan lupa ya, like, share, and subscribe YouTube Humas Sambirejo. Mantap.